Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kembali, masih diberi kesempatan bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kembali pembahasan Al-Qur'annya, masih surat An-Nisa ayat 80. Kita 80 ya. Iya betul. Hafal Pak Haji. Kita baca dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizha. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله. وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن
walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Wa rahmatuhu kita kembali ke ayat 80. Bismillahirrahmanirrahim. Man yuti'ir rasula, man siapa yang yuti' dia taat ar-rasula kepada rasul, faqad ata'allaha maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah tidak memerintahkan kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah. Rasulullah tidaklah melarang kecuali apa yang dilarang oleh Allah. Dan Rasul tidak mengatakan kecuali apa yang diwahyukan kepadanya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, termasuk saksi dalil lain yang mendukung kebenaran apa yang dinyatakan Allah di ayat ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakan, man ata'ani faqad ata' Allah. Siapa yang mentaatiku maka sungguh ia telah taat kepada Allah. Ya. Kenapa ada pernyataan ini? Karena ada isu yang dimunculkan oleh orang-orang munafik. Lagi-lagi munafik yang bikin masalah nih ya. Ya, apa isunya? Muhammad itu sengaja dia pengen ditaati, nanti lama-lama supaya dikultuskan jadi Tuhan kayak Isa bin Maryam tuh. Begitu. Ya. Isunya yang dihembuskan oleh orang-orang munafik itu. Maka Allah bantah,
Tidak. Ya, mentaati Rasul itu sama saja dengan mentaati Allah, ya. Dan keliru jika orang memahami bahwa mencintai Allah itu ya cukup dengan mentaati Al-Quran saja, tidak perlu pakai hadis Nabi, begitu. Atau mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau taat kepada Rasul, seperti Yahudi. Mereka ini mengaku bahwa mereka adalah para kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, dan mereka mengaku cinta kepada Allah tetapi tidak mau taat kepada Rasul. Nah, maka turun lagi kan ayat yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha. Nah, itu kalau memang kalian mencintai Allah, ikuti aku, gitu ya, ikuti Rasulullah. Itulah bukti cintanya dia kepada Allah itu. Jadi ayat ini, man yuti'ir rasul, adalah inzarun ilan nasi kafah. Ayat ini merupakan peringatan kepada seluruh umat manusia fi anna man lam yuti ar-rasula Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma ata Allah taala, bahwasannya siapa yang tidak mau taat kepada Rasul, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia tidak taat kepada Allah taala. Inna amrar rasuli min amrillah, sesungguhnya perintah Rasul itu diantara perintah Allah. Wa nahyahu min nahyillahi ta'ala, larangan beliau adalah bagian dari larangan Allah. Fala uzra li ahadin fi adami ta'atir rasuli sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alasan bagi seorang pun untuk tidak taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi jangan terjebak dengan cara berpikir yang picik dengan mengatakan misalnya tidak perlu pakai hadis. Hadis itu dari Nabi, Nabi itu manusia, bisa aja salah. Itu, nah itu yang kemudian disebut sebagai inkarus sunnah, yang begitu. Ya, mengingkari sunnah Nabi dengan alasan Quran mah langsung dari Allah, pasti benar, nggak mungkin salah. Nah kalau Nabi kan manusia. Ya betul, Nabi memang manusia biasa, tetapi tidak seperti manusia pada umumnya, karena Nabi maksum, dijaga oleh Allah. Ya, bukan tidak pernah salah atau keliru, tapi pada saat Nabi keliru langsung ditegur dan diluruskan oleh Allah. Nah itu bedanya. Kalau kita mah nggak ada yang negor. Kalau salah, ya ditegur teman juga malah marah. Gitu. Iya. Nah itu, jadi taati Rasul, ya jangan mengingkari itu. Nah ini sekali lagi adalah bantahan terhadap isu yang disebarkan oleh orang-orang munafik bahwa Nabi itu ingin ditaati supaya dikultuskan. Tidaklah, ya. Tidak, mentaati Rasulullah itu sama saja dengan mentaati Allah. Itu maka hari ini pun beginian. Kita tidak perlu mendengar komentar atau pendapat siapapun, ya manusianya, nah, ustadz, kiai, ulama atau apapun, jika memang ya pendapatnya membingungkan, ya tetapi ikuti saja apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya mohon maaf misalnya terkait dengan soal Palestina begitu, ya. Nah, dan di kita mah selalu ada saja ya. Itu pendapat-pendapat yang itu tidak sejalan dengan keumuman umat, gitu ya, pada umumnya, gitu. Nah maka tidak usahlah mendengar dan melihat komentar siapapun, fokus saja. Kalaupun kita tidak menemukan dalil misalnya yang memperkuat, apakah kita harus mendukung Palestina, Baitul Maqdis sana, cukup hadis Nabi. Memang ada, ya, riwayat Ibnu Majah dan Imam At-Tabrani. Maimunah
seorang budak perempuan yang dimerdekakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bertanya, ya Nabi Allah, aftina fi baitil maqdis. Wahai Nabi Allah, berikan kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Ya, mana Baitul Maqdis? Ya, Masjid Al-Aqsa. Itu Palestina. Apa kata Nabi? Ardul Mansyar wal Mahsyar. Baitul Maqdis adalah bumi, tempat di mana manusia akan tersebar dari situ, dan bumi tempat di mana manusia akan berkumpul di sana di akhir zaman. Lalu apa perintah Nabi? Utuhu fasallu fi. Datanglah kalian ke sana, salatlah di sana. Begitu perintahnya, Pak. Ya. Kalau ada kesanggupan, ada biaya, ada kemampuan, datang ke sana. Perintahnya. Datang ke sana, salatlah di sana. Fa inna salatan fi ka'alfi salatin fi masiwa. Karena salat di sana 1 rakaat sama dengan 1000 rakaat salat di tempat yang lain. Kalau di Masjidil Haram kan 100.000 kali, di Masjid Nabawi 10.000. Nah, di Masjidil Aqsa 1000 kali. Makanya Rasulullah di hadis lain mengatakan, la tusyaddur rihal illa ila salasati mawadhi. Tidak boleh dipaksakan untuk melakukan perjalanan kecuali ketiga tempat ini. Mana? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu. Yang lain nggak usah maksa-maksain kalau nggak ada biaya mah. Gitu. Tidak apa? Tidak akan membawa itu keberkahan yang hakiki sesungguhnya, ya. Perjalanan kemanapun, apalagi cuman rekreasi malah nggak usah maksain lah. Nah, kalau ketiga tempat ini boleh, silahkan. Nah, lalu Maimunah bertanya kan, araita man lam yutik an yatahammalahu aw ya'tiyah. Lalu bagaimana menurut Anda ya Rasulullah bagi orang yang tidak mampu untuk datang ke sana? Gimana dong? Apalagi dari Indonesia jauh. Ya. Gitu. Naik pesawat juga entah berapa jam tuh kan, ke Saudi aja 9 jam tuh. Kan lebih jauh lagi ke sana lagi kan? Ke utara lagi itu. Nah, gimana kalau nggak sanggup? Nah, kata Rasulullah, falyuhdi ilaihi zaitan yusraju fi. Siapa yang tidak sanggup ke sana, kata Nabi, maka hendaklah dia menghadiahkan, mengirimkan zait, minyak untuk dinyalakan di sana, supaya lampu-lampu di sana bisa terang. Begitu kira-kira maksudnya. Kenapa? Fa inna man ahdalahu kana kaman shalla fi. Karena siapa yang menghadiahkan sesuatu, mengirimkan sesuatu ke sana, sama dengan orang yang sholat di sana. Tuh, Sahih Ibnu Majah At-Tabrani itu riwayat. Nah, artinya apa? Kalau kita ambil kesimpulannya dari pernyataan Nabi tadi, apapun yang terjadi dengan Palestina itu bukan tanggung jawab penduduk sana saja, tetapi tanggung jawab umat Islam semuanya. Apa yang bisa dilakukan untuk menunjukkan solidaritas kita, tunjukkan, lakukan. Begitu. Bisa mengirim donasi, kirim. Gitu? Iya. Tidak usah ragu begitu untuk itu. Kenapa? Karena kalau ini perintah Nabi, kan berarti ini perintahnya. Apa jawaban kita di hadapan Allah nanti di akhirat kalau ditanya? Apa yang kamu lakukan untuk membantu saudaramu itu? Gitu? Ya insya Allah kita punya jawaban begitu. Kalau ada tindakan nyata, ya begitu. Dan MUI bahkan sudah memberikan fatwa, ya, haram membeli produk-produk Yahudi yang termasuk yang punya afiliasi dengan mereka. Nah, ayo, mau alasan apa? Jadi yang sudah ada alternatifnya itu produk lain, pindah aja. Ya kecuali emang nggak ada alternatif lain begitu.
Memang pinter mereka ya, membuat kita terikat dengan produk-produknya itu. Nah, apa aja cari di Google lah, banyak itu kan. Produknya. Nah, iya, hampir semua itu. Produk-produk yang ada di supermarket itu ya, ya rata-rata memang punya afiliasi ke sana ya. Makanya nggak usah heran sekarang lihat di mall-mall banyak diskon Pak. Kenapa? Produk-produknya memang terancam nggak ada yang beli, makanya didiskon. Lah kan orang kita mah seneng kalau didiskon. Ya dibeli juga. Aduh ya Allah ya. Udahlah ya, jadi nggak usah semangat pas lagi demonya ya, itu giran diajak memboikot, nah tar dulu dah itu. Ayo dong ya, tunjukkan begitu kalau kita memang punya solidaritas untuk saudara-saudara kita ya. Boro-boro di sana makan, membeli produk-produk begituan untuk makan aja susah, mendapatkan air bersih aja susah ya. Ya Allah ya, mudah-mudahan Allah turunkan pertolongannya ya. Itu hanya cuma pertolongan Allah yang bisa menyelesaikan itu. Ya mungkin memang masih ada perdamaian itu kalau mereka mau kembali pada perjanjian Umar bin Khattab tuh. Karena hanya di masa Umar ketika wilayah itu dikuasai oleh Islam, mereka bisa hidup dengan damai. Karena ketika Islam berkuasa di sana, maka pemerintahan Islam membiarkan orang-orang Kristen hidup di situ, orang Yahudi juga bisa damai di sana. Beda ketika yang berkuasa orang Yahudi atau Nasrani, Islamnya diberantas gitu. Ya mudah-mudahan sajalah segera turun pertolongan ya. Ya wallahu alam, masih belum berhenti kan agresinya, entah mau sampai kapan nih. Waduh, ngeri juga ya. Paling kalau ada prediksi 2-3 November ini. Waduh, udah dengar belum? Waduh, katanya tuh mulai perang dunia ketiga itu 23 November Rusia akan menyerang Jerman. Wis, wallahu alam lah ya. Terus kita ngapain? Ibadah yang benar, jangan banyak dosa, udah itu aja penting ya. Itu berarti jangan terlalu banyak punya angan-angan lagi Pak. Memang kita sudah di zaman ini ya. Sudah di akhir zaman ya. Kita balik ke sini ya. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Siapa yang berpaling dari ketaatan itu, tidak mau taat kepadamu Muhammad, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Artinya memelihara mereka dari siksa Allah. Ya sudah, tugasmu hanya menyampaikan ya. Tugasmu hanya menyampaikan saja. Begitu. Jadi izlam nursilka lituhsi alaihim a'malahum wa tuhasibhum 'alaiha. Kami tidak mengutusmu untuk menghitung amal mereka dan menghisabnya lalu kamu beri mereka balasan, bukan itu. Inna alaika illal balag. Tidak ada kewajibanmu Muhammad kecuali hanya menyampaikan. Wa qad ballagta, dan kamu sudah menyampaikan itu. Selesai tugasmu. Ya, tidak ada tugas Rasul kecuali hanya menyampaikan wahyu dari Allah. Wa yaquluna ta'ah, dan mereka mengatakan kami taat kepada Rasul. Ta'ah itu artinya ya. Wa yaquluna ta'ah, siapa mereka yang dimaksud nih? Orang-orang munafik. Tu ay wa yaqulu ulaikal munafiqun al-mutatayyiruna bik as-sayyi'u al-fahma. Orang-orang munafik yang menganggap sial keberadaanmu Muhammad, itu yang buruk pemahamannya, mengatakan kepadamu ta'ah ay amruna ta'atun lak, urusan kami akan taat kepadamu. Laisa lana ma naqulu iza qulta
wala ma na'muru bih iza umirta fama nahnu muti'una lak, kata mereka, apapun yang kau perintahkan Muhammad kami taat. Di hadapan Nabi begitu ngomongnya. Nah, lanjut ya, fa idza barazu min indika, tapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, no? Kalau udah jauh dari Nabi, bayyata ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul, ternyata mereka apa? Segolongan dari mereka mengambil keputusan lain di malam hari yang bukan mereka katakan tadi kepadamu. Merubah tuh pernyataannya. Itu. Iya, merubah. Itu keadaan munafik begitu. Ya. Gampang merubah statement. Nah, di hadapan wartawan begini. Nanti tiba-tiba berubah. Nah, itu kebiasaan siapa itu berarti? Nah, kebiasaan munafikun itu, ya. Begitu. Jadi mudah sekali berubah. Tuh bayyata itu asalnya, ya, bayyata itu adalah zawwaru wa badalu. Jadi mereka ini merubah apa yang sudah mereka nyatakan. Gitu. Kenapa bayyata? Karena mereka biasanya melakukannya di malam hari. Bayyata itu membuat kesepakatan di malam hari, gitu. Ya, tadabbarul amra bil lail haitsu ittisa'ul waqti wal farag minal amal. Jadi mereka sengaja itu apa? Menimbang-nimbang urusan di malam hari nih. Mau kumpul, bersepakat, melobi-lobi, nah, dan mempertimbangkan kira-kira yang menguntungkan mereka apa nih. Nah, itulah munafik itu begitu, ya. Ya, yaudah, nanti kita buat pernyataan walaupun itu bertentangan, berbeda dengan apa yang mereka nyatakan di hadapan Nabi, gitu. Mereka di hadapan Nabi. Nah, seperti mengatakan tadi itu di awal saya sampaikan bahwa mereka menyebarkan isu kalau Muhammad itu mau dikultuskan itu, lah nggak usah ditaati gitu. Aduh, luar biasa ya orang-orang munafik ini. Nah kira-kira kalau di masyarakat kita gitu, di lingkungan kita, di lingkungan bangsa kita ini, nah yang seperti itu ada tidak? Nah, barazu itu kharaju min majlisika, apabila mereka telah keluar dari majlismu, badala ta'ifatun minhum ghairal ladzi taqul wa'tazamuhu dunal ladzi wafaqu alaihi amamak. Jadi mereka merubah tuh, bukan apa yang kamu katakan, dan mereka bersepakat berbeda dengan apa yang mereka sepakati di hadapanmu dan berada di majelismu. Begitu. Mereka pikir Allah tidak akan mencatat apa yang mereka lakukan itu. Mereka pikir Allah tidak tahu. Ya. Padahal wallahu yaktubu ma yubayyitun. Allah mencatat apa yang mereka putuskan di malam hari itu. Ma yubayyitun, begitu ya. Nah, jadi kalaupun kita tarik pada kehidupan hari ini di negeri kita, jika memang ada kelompok-kelompok munafik begitu yang ingin menciptakan suasana yang memang akan hanya menguntungkan mereka saja, kan sudah banyak tuh temuan-temuan, ya, itu yang disinyalir akan menimbulkan kecurangan itu sudah tampak sekali gitu. Nah, kalaupun itu terjadi, Allah Maha tahu, Allah pasti membalas semuanya gitu. Kalaupun kita yang jadi rakyat kecil ini nggak bisa apa-apa, Allah yang akan membalas itu semua. Jadi yang penting berarti fokus pada kebenaran, ya.
apa yang kita yakini benar. Dan insya Allah ya kalau masyarakatnya kompak kalah ke orang-orang itu kan, nah itu masalahnya. Itu ya, masalahnya itu gitu. Masyarakat kita kan gampang banget dibeli gitu. Dah asal dibagi-bagi aja deh, beres dah. Baik, wallahu yaktubu ma yubayyitun, maka harus bagaimana nih Nabi bersikap terhadap mereka? Fa'arid anhum wa tawakkal 'alallah. Berpalinglah engkau Muhammad dari mereka, bertawakallah kepada Allah. Nah ini ya, berpaling dari kelompok munafik, terus tawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Ya tawakal itu menyerahkan urusan hasil akhirnya kepada Allah setelah kita memaksimalkan upaya, memaksimalkan ikhtiar. Itu tawakal. Jadi selama masih ada celah yang bisa diupayakan, lakukan. Itu berarti kan? Jangan tawakal terus tanpa ada yang dilakukan. Nah, itu mah bukan tawakal, nekat namanya ya. Jadi tawakal itu ya di akhir, di awal gitu ya. Jadi di awal berserah diri kepada Allah, meminta petunjuknya, lalu di dalam mengerjakan upaya, ikhtiar, dan di akhir karena nggak bisa memastikan apa yang kita lakukan pasti berhasil. Yang menentukan hanyalah Allah, maka yang diperintahkan itu adalah ikhtiar, berjuang, membela yang benar bukan yang bayar gitu. Nah itu urusannya nanti ya, itu akan seperti apa, serahkan kepada Allah, dan Allah akan menghargai usaha kita. Nah itu yang penting ya, itu Allah akan menghargai usaha kita ya. Seperti tadi, kalau kita berusaha ingin menunjukkan solidaritas terhadap saudara-saudara kita dengan cara memberikan donasi, melakukan pemboikotan terhadap produk mereka, ternyata nggak berhasil juga, ya itu sudah kehendak Allah. Yang penting Allah sudah mencatat apa yang kita lakukan. Nah, tidak akan sia-sia insya Allah. Ya, tidak akan sia-sia. Jangan terus jadi komentar nanti lagi ya. Mau kan nggak ada gunanya, ngapain boikot-boikot. Nah, ya. Nah, ya kan ada aja tuh yang komen-komen nggak sedap gitu ya. Memang tidak semua manusia itu pemikirannya sama ya. Lalu wa kafa billahi wakila, cukuplah Allah sebagai pelindungmu. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah mereka khususnya orang-orang munafik nih tidak mau memperhatikan Al-Qur'an? Apa yatadabbarun? Tadabbur Quran itu adalah qiraatul ayat awil ayat wa i'adatuha al-marrah ba'dal marrah liyabqaha muradallahi ta'ala fih minha. Membaca satu ayat atau beberapa ayat lalu diulang-ulang berkali-kali untuk mendapatkan pemahaman tentang apa yang Allah maksudkan di ayat itu sehingga menjadi paham. Nah, itulah namanya tadabbur. Itu. Maka tadarus itu harusnya disertai tadabbur. Itu baca 5 ayat, baca 10 ayat, diulang-ulang bergantian terus. Kemudian diterjemahkan, digali maknanya. Sehingga jadi paham, oh itu maksudnya ayat itu. Itulah tadabbur itu. Ya seperti kita ini ya tadabbur namanya, itu tadabbur Quran. Nah, apakah mereka tidak merasa penting untuk itu? Gitu. Kenapa begitu mudahnya sekali itu merubah ya statement akan ketaatan mereka terhadap Quran itu. Ya. Jadi jangan ragu dengan Al-Quran. Al-Quran itu adalah kebenaran. Ya kalau orang-orang kafir kan memang dari awal sudah menolak, begitu mendustakan, sehingga ya apapun kata Nabi selalu salah. Ya.
Itu sampai-sampai ada tuduhan di surat An-Nahl itu kan, bahwa Muhammad itu diajari seseorang itu, yang disampaikannya bukan wahyu itu, ya. Dan yang dicurigai bukan orang Arab, orang Romawi. Jadi ada seorang pengrajin gitu, ya, pengrajin pedang. Nabi suka datang ke dia, ya itu urusan yang lain kan, bukan urusan agama. Ya mungkin ada orang kafir yang lihat, oh itu gurunya Muhammad tuh pasti gitu. Aduh, akhirnya ada lagi tuduhan begitu, ya. Innama yu'allimuhu bashar, katanya. Oh, berarti Muhammad itu diajari manusia itu. Yang disampaikannya bukan wahyu, padahal dia orang Romawi. Bagaimana bisa itu mengajari Muhammad yang disampaikan Nabi itu bahasa Arab yang fasih nih Quran? Mana bisa orang Romawi itu mengajari bahasa setinggi ini sastranya? Nggak mungkin gitu. Ya tapi kan kalau orang-orang yang nggak sepakat dengan kebenaran, mau masuk akal nggak masuk akal, ya pokoknya dibikin aja isu begitu, ya begitu. Oh, sama aja ya. Ya memang begitu sejarah itu, makanya disampaikan di Al-Quran dari mulai zaman Nabi Nuh, tuh zamannya Nabi Nuh sama modelnya, itu sama gitu. Tidak pernah berubah, Pak. Makanya jangan jauh dari Quran, Pak. Baca Quran, pelajari isinya, kita akan menemukan petunjuk-petunjuk tentang kehidupan di situ, insya Allah, ya. Kemudian walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Quran ini bukan dari sisi Allah, tentulah mereka akan mendapati di dalam Al-Quran itu pertentangan yang banyak. Tuh, ya. Nah, sebelum ke situ, dari ayat afala yatadabbarunal Quran tadi, katanya ini ada catatan dari para ulama bahwa pada ayat ini juga dengan ayat yang lain, afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Jadi ada dorongan manusia untuk mentadabbur Al-Quran, maka ini menjadi dalil wajibnya tadabbur Quran untuk memahami maknanya, ya, li i'tiqadil haqqi wal amali bih, untuk meyakini dan mengamalkannya, tapi tujuannya bukan untuk apa? Ya supaya nggak kalah debat, atau justru untuk menyesatkan yang lain, dirubah itu pemahamannya. Wa fihi raddun ala za'mi annahu la yu'khadz minal Qur'an illa ma sabata 'anin nabi tafsiruh. Dan juga ayat yang tadi afala yatadabbarunal Qur'an juga adalah bantahan terhadap orang yang menduga bahwa tidak boleh diambil pemahaman dari Quran kecuali apa yang datang dari Nabi, tafsirnya. Nggak boleh kita gitu, ya, menyimpulkan sendiri. Nah, itu. Nah, kenapa? Ya karena tafsir akan selalu berkembang. Nah, makanya banyak sekali ulama tafsir kan. Nah, jadi tetap terbuka itu. Berarti ini apalah yatadabbarunal Quran itu. Wa dalilun ala wujubin nazar wal istidlal, juga menjadi dalil bolehnya mengambil pertimbangan serta mengambil kesimpulan dari dalil yang ada. Yang nggak boleh itu adalah mengamalkan dalil sesuai kemauan. Nah, seperti apa? Ya, mencomot satu ayat disimpulkan diamalkan, nggak boleh begitu, nggak bisa. Namanya istinbat itu, ya. Istidlal adalah membahas satu tema lalu cari dalilnya dari berbagai ayat yang ada, termasuk hadis-hadisnya, baru disimpulkan. Oh, jadi kesimpulannya seperti ini. Nah, nggak bisa kalau hanya satu dalil saja lalu diamalkan dan dianggap itu yang benar. Yang kadang-kadang nanti ketemu dalil lain, berbenturan. Ya? Nah, makanya dirangkum dulu semua tuh. Ya, namanya istidlal begitu, istinbat itu, ya. Jadi seandainya ini Al-Quran bukan dari Allah, maka pasti mereka akan mendapati pertentangan yang banyak. Tapi tidak, kan?
Tidak ada ayat Quran yang saling bertentangan. Kalau ada kesan saling bertentangan, nah maka berarti kita harus mencari apa pemahaman ulama tentang ayat itu bagaimana supaya tidak terjadi pertentangan, karena nggak mungkin itu, nggak mungkin bertentangan. Karena juga yang harus dipahami kan ilmunya banyak ya untuk memahami Quran itu, termasuk salah satunya ada ilmu nasikh dan mansukh. Adanya ayat yang menghapus dan ada ayat yang dihapus ketentuan hukumnya, walaupun mungkin ayatnya masih tetap ada itu. Nah, itu juga harus dipahami. Wa idza ja'ahum amrum minal amni awil khaufi adza'u bih. Nah, kembali Allah menggambarkan tentang kebiasaan munafik nih. Wa idza ja'ahum amrun, apabila datang kepada mereka suatu berita baik tentang keamanan ataupun ketakutan, adza'u bih, mereka segera menyiarkan berita itu. Nah, ini nih kebiasaan munafik nih, ya. Bahwa Allah Ta'ala memberitahukan tentang orang-orang yang sakit tuh hatinya, yaitu orang-orang munafik, bahwa na'iyan alaihim irjafuhum wa hazaimuhum al-ma'nawiyah. Jadi kalau datang kepada mereka idza wasala min sarayal jihad khabarun binasrin au hazimah. Jadi begini Pak, kalau Nabi mengirim pasukan perang nih, sariyah namanya. Jadi kalau Nabi nggak ikut itu disebutnya sariyah. Tapi kalau Nabi ikut dalam pasukan perang itu namanya gozwah. Ya, goza, yagzu, berperang artinya. Tapi kalau hanya mengirim pasukan dan Nabi tidak ikut disebutnya sariyah. Nah, itu model peperangan zaman Nabi itu begitu. Nah, kalau Nabi mengirim pasukan perang, nah ini orang-orang munafik menunggu kabar nih. Gimana kabarnya? Kalah atau menang gitu. Nah, jadi kalau ada kabar tentang pasukan perang ini mau kalah ataupun menang, orang-orang munafik ini sebelum Nabi yang menyampaikan kabar itu lebih dulu menyebarkan itu. Itu lebih dulu menyebarkan itu. Ya termasuk senang berarti ya, membuat kegaduhan begitu. Nah, sara'u bi ifsya'ihi wa izza'atih, mereka segera menyebarkan itu. Wa zalika a'idun ila maradi qulubihim, hal itu kembali pada penyakit yang ada di hati mereka. Kalau hal yang buruk misalnya kekalahan perang, supaya menyebarkan ketakutan di kalangan kaum muslimin itu, sehingga membuat mereka takut. Kalau segera menyebarkan kalau itu beritanya tentang kemenangan perang, segera mereka umumkan, takut nggak kebagian ghanimahnya gitu. Lah itulah. Jadi ada kepentingan apapun yang dilakukan orang munafik mah, ya. Jadi nggak murni itu ya, nggak murni itu. Jadi hati-hati jangan terjebak dengan kelompok-kelompok munafik ya. Nah, adza'u bih itu. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Nah, apabila mereka ini ya menyerahkan urusannya kepada Rasulullah dan ulil amri di antara mereka. Siapa ulil amri itu yang dimaksud? Ya para sahabat Nabi yang memang ikut perang, yang tahu persis keadaannya. Nah, kalau mereka menyerahkan urusannya kepada Rasul dan kepada sahabat-sahabat itu, ya la'alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Tentu orang-orang yang ingin tahu kebenaran berita itu bisa dapat mengetahuinya dari Rasul dan para sahabat itu. Jadi yang pasti gitu kabarnya, bukan hanya katanya. Nah, berarti kan ini memberikan satu pelajaran pada kita, hati-hati dengan informasi-informasi yang banyak disebar kalau itu baru katanya. Baru katanya, belum tahu pasti sumbernya dari mana. Nah, itu hati-hati. Jangan kita senang menyebarkan itu, gitu. Nah, apalagi
ya, isu-isu yang kira-kira bisa bikin heboh ya. Ada, ya udah simpan aja dulu gitu. Jangan suka menyebarkannya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitana illa qalila. Kalau saja bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, tentu kamu mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Kalau saja kalian, hai orang-orang yang beriman, bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kalian akan mengikuti setan. Setan yang mana? Yang menyebarkan isu tadi berarti kan? Itu setannya itu fi qabuli tilkan isya'at, yaitu dalam hal menerima isu-isu yang disebarkan itu tanpa klarifikasi, tanpa dipastikan dulu. Tuh, illa qalilan, kecuali sedikit saja dari kalian yang tidak terpengaruh dengan kabar-kabar yang disebarkan itu. Siapa mereka? Zawil ara'i as-saibah, yaitu orang-orang yang memiliki pandangan yang tepat, wal hasafah al-aqliyah, memiliki pertimbangan akal yang cerdas, begitu nggak mudah dipengaruhi dengan kabar-kabar yang berkembang begitu ya. La tughayyiruhum al-arajib, mereka tidak akan bisa dirubah dan dipengaruhi dengan kegaduhan-kegaduhan arajib itu ya. Nah, tidak akan mudah dipengaruhi dengan itu ya. Seperti apa? Kakibari sahabati minal muhajirin wal ansar, seperti para pembesar sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Mereka adalah tokoh-tokoh yang teguh imannya, nggak mudah dipengaruhi dengan ya, hoax-hoax yang disebarkan orang-orang munafik itu ya. Nah berarti ya kita juga harus bersikap yang sama begitu kan, artinya ini pelajaran buat kita. Karena yang namanya orang munafik itu ya ada pastinya. Yang mereka inginkan apa? Kekacauan gitu, kekacauan. Jangan mudah terpengaruh dengan itu ya. Kembalikan semuanya kepada Allah dan Rasulnya. Nah makanya kitanya jangan jauh-jauh dari petunjuk Allah dan Rasul, berarti kan supaya ya punya pertimbangan, punya pandangan gitu. Baik, apa kesimpulannya? Yang pertama, wajib wujubut ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam, wajib mentaati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu la yuta'u li dzatihi wa inna ma yuta'u li dzatillahi azza wa jalla. Karena mentaati beliau itu bukan karena beliau sendiri, bukan karena dirinya Nabi, tetapi mentaati Nabi itu semata-mata karena mentaati perintah Allah, karena Allah yang merintahkan itu ya. Atiullaha wa atiur rasulah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa ulil amri minkum, serta taatlah kepada ulil amri, pemerintah di antara kalian. Tuh, hanya bedanya kalau taat kepada Allah dan Rasulnya itu atiunya diulang, tapi ulil amri tidak. Nah itu memberikan pemahaman bahwa taat kepada Allah dan Rasul bersifat mutlak ya, itu suka atau tidak suka taati Allah dan Rasul. Nah tapi kalau ulil amr enggak mutlak itu. Kalau perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, taati. Kalau bertentangan jangan gitu ya. Kedua, wajib tadabbur atau menghayati Al-Quran, karena hal itu akan menguatkan keimanan ya. Dan memang ya butuh belajar kalau kita ingin mentadabburinya, karena bahasa Quran beda dengan bahasa kita. Kita nggak bisa sekali baca Quran langsung paham, oh begitu ayatnya. Kalau baca Quran mah iya gitu, karena bahasanya bahasa kita, bahasa Indonesia kan. Nah, dan udah nggak zaman sekarang Quran ya. sudah diganti digital semua sekarang ya gitu. Jadi kalau baca medsos gitu misalnya, baca kabar kan langsung paham ya, oh makanya langsung disebar itu. Tapi kalau baca Quran, ayat Quran, apa langsung paham? Nah, barusan saya baca Quran begini kata Quran, nggak ada begitu. Nggak bisa kita cerita lagi kalau baca Quran ya. Nah
Itu makanya perlu belajar. Ya makanya sempatkan waktu ya. Walaupun sebulan sekali nih ketemunya. Sempatkan waktu lah. Insya Allah mudah-mudahan sedikit-sedikit begitu. Baru sampai surat An-Nisa ini. Tapi ya mudah-mudahan nambah wawasan kita tentang Al-Quran. Ya, sehingga ya, yang diharapkan apa? Semangat gitu untuk mempelajarinya. Ya kalau pengen belajar sendiri ya beli aja tafsirnya. Itu kan sudah ada terjemahannya ini ya. Nah ini kalau yang aslinya ini, kalau mau beli yang aslinya silahkan, murah ini aslinya mah cuma 4 jilid 300 ribuan. Oh dapat 4 jilid tuh. Nah, ini kitab aslinya Pak. Itu ya kalau susah itu karena bahasanya bahasa Arab, gundul lagi nggak jabrik ini ya. Ya udah terjemahannya udah 7 jilid tuh ya udah ada lah ya dibaca. Ada ya Insya Allah ya ada ya. Udah jadi yang mau baca silahkan, sudah ada tuh ya itu sudah ada di situ. Ya udah bikin halakoh aja kan, berarti tinggal membacakan ayatnya. Nah, sambil ngopi lah kan, boleh tuh. Ketiga ayat Al-Quran itu adalah wahyu Allah dan firman-Nya, tidak mungkin di dalamnya terdapat pertentangan baik dalam lafaz maupun maknanya, nggak mungkin itu. Kalau ada tuh memang orang yang meneliti ya, yang katanya banyak di Al-Quran itu ayat-ayat yang bertentangan, yaitu karena kurang ilmu, ya karena kurang ilmu aja. Yang kalau dipahami lagi ya dengan ilmu yang dari para ulama bagaimana memahami ayat Quran yang nggak bertentangan sebetulnya. Nah makanya hati-hati ya, hati-hati itu kalau ada yang menyebarkan seperti itu, ada ayat-ayat Quran yang bertentangan itu satu dengan lainnya, nggak mungkin. Keempat, berita tentang peperangan tidak boleh diumumkan kecuali dari atasan agar tidak menimbulkan kekacauan atau guncangan di antara mujahidin dan umat Islam. Yang kelima, kebanyakan manusia mudah terpengaruh dengan apapun yang mereka dengar. Hanya sedikit sekali di antara mereka yang memiliki pertimbangan yang sehat secara akal. Nah ini benar ya. Jadi kebanyakan manusia itu mudah terpengaruh dengan apa yang mereka dengar, termasuk yang mereka baca kalau sekarang mah ya. Jadi hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan itu. Ya, jangan mudah terpengaruh. Ya, jadi tetap pakai pertimbangan akal nih. Jadi ketika mau share lagi juga ada manfaatnya nggak nih? Nah kalau kira-kira nggak ada manfaatnya, nggak ada maslahatnya, udah nggak usah lah, itu. Nah cukup dibaca aja, itu berarti ya. Nah kalau nggak ada maslahatnya, udah simpen aja, udah nggak usah disebar gitu. Bahaya soalnya ya sekarang nih, zamannya zaman informasi sekarang kan. Alhamdulillah baru sampai ayat 83 Baji ya. Cukup ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.